Masih ingat? Saya ingatnya di sini. Benar? Ya, Bu. Oke, berarti kita lanjutkan untuk yang penyelesaian labilitas ya. Dengan mempertukarkan bentuk saham. Nah, kalau penyelesaian labilitas atau pelunasan labilitas dengan menyerahkan aset selain kas atau menerbitkan sekuritas lain, ya misalnya saham, gitu ya. Nanti basisnya menggunakan basis nilai wajar. Jadi dasarnya ini nilai sebesar nih. Jadi aset maupun sekuritas yang diterbitkan akan harus dinilai sebesar nilai wajar. Nah, baru setelah itu berarti karena ini dinilai sebesar nilai wajar, maka nanti apa? Nah, konsekuensinya nanti bagi debitur yang memiliki utang kepada kreditur, nanti seperti biasa akan mencatat ya untung atau rugi ya dari pelunasan labilitas tersebut. Tapi sebelumnya nanti juga harus dilihat ya pelunasannya sampai kapan, nanti untuk mengakui apakah ada bunga yang belum dibayarkan atau misalnya ada diskonto atau premi yang belum diamortisasi atau tidak, itu nanti disesuaikan karena itu nanti akan mempengaruhi terutama untuk amortisasi, diskonto atau premi ya. Itu sangat penting karena apa? Nanti akan mempengaruhi nilai ya, nilai pelunasan ya, karena nanti untung ruginya akan mempengaruhi nilai tercatat ya labilitas. Nah, nilai tercatat ini nanti akan mempengaruhi bagaimana penentuan untung atau rugi dari pelunasan labilitas tersebut. Oke, sekarang kita lihat, ini ada contoh. Hambet Bank itu meminjamkan dana gitu ya. Ini saya del dulu biar tidak bingung. Oke, saya del. Ini kan ada transaksi peminjaman ya dari Hambet Bank ke Bond Mortgage Company. Ya, jumlahnya sekian. 20 juta. Berarti transaksi pada saat munculnya transaksi ini, Bond Mortgage Company kan mencatat ini diasumsikan ya, contohnya itu dengan menerbitkan wesel. Maka ini dicatat di sini. Buku besarnya kan seperti ini. Not payable. Ya, utang wesel 20 juta. Berarti pada saat diterbitkan nyatat kas debit kreditnya utang wesel, jumlahnya 20 juta. Oke ya. Nah, utang 20 juta ini oleh Bond Mortgage Company akan diinvestasikan dengan membangun apartemen. Nah, kenyataannya apartemen ini tingkat huniannya rendah, sehingga apa? Ya, Bond Mortgage Company ini tidak bisa memenuhi kewajiban ya sesuai dengan janji yang dituliskan di wesel tadi. Kemudian ada kesepakatan antara Hambet Bank dengan Bond Mortgage Company, di mana Hambet Bank ini setuju ya untuk menerima real estate, berarti aset ya, ini ya aset. Jadi penyelesaian labilitas ya, pelunasan labilitas dengan mempertukarkan aset gitu ya. Ini menerima real estate, jadi tidak dilunasi dengan pembayaran kas karena kesulitan keuangan kan, kasnya nggak ada. Kemudian melunasi ya utang sebesar 20 juta ini dengan menyerahkan real estate yang nilai wajarnya, ini makanya fair value, karena basisnya harus basis fair value. Jadi aset yang diserahkan itu harus dinilai sebesar nilai wajar. Ya, nilai wajarnya 16.000 untuk menyelesaikan utang sebesar real estate yang nilai wajarnya 16 juta ya, untuk menyelesaikan labilitas yang nilai labilitasnya itu 20 juta. Di sini. Oke ya. Nah, pada saat diperoleh real estate ini ya, nilai tercatat ya. Nilai ya atau cost ya, ini tidak ada informasi, hanya ini bisa saja menunjukkan cost atau bisa nilai tercatat ya. Tergantung ini diketahui nilai tercatatnya. Ya, nilai tercatatnya itu 21. Berarti ada real estate di sini 21 juta. Ya, berarti dari transaksi ini berarti nanti perusahaan harus ya, Bond Mortgage Company harus menyerahkan real estate 16 juta untuk menyelesaikan utang 20 juta. Di mana nanti di real estate tersebut memiliki nilai nilai tercatat sebesar 21 juta. Berarti nanti kita lihat berarti awalnya apa? Kita harus menilai fair value. Fair value real estate-nya berapa? 16 juta. Padahal nilai tercatatnya 21 juta.
Berarti apa? Untuk menyelesaikan liabilitas ini berarti ini ada penurunan ini toh, ada penurunan nilai tercatat real estate ya dari 21 juta menjadi 16 juta. Maka ini dicatat. Ya. Real estate ini kan dilepas karena untuk penyelesaian liabilitas, maka ini mengakui loss on disposal of real estate. Jadi rugi pelepasan ya real estate sebesar 5 juta. Itu dari mana? Nih 21. Nih 21 juta dikurangi dengan nilai wajar. Nah, ini harus ditulis seperti itu ya. Nah, tapi ini nanti konsekuensinya yang lain ya. Ini kita mulai dengan pencatatannya. Berarti apa? Nanti di sini note payable kan dilunasi. Berarti note payable nih 20 juta dihapuskan. 20 dihapus di debit. Maka nanti di sini ditulis debit. Oke, debit. Kemudian real estate dikredit. Kan dihapuskan, diserahkan kan? Nah, ini 21 berarti ini di kredit. Real estate-nya dikredit. Ini tadi salah hapus ya, harusnya dikredit. Nah, ini saldo awalnya, ini saldo. Berarti ini dikredit. Ya, ini di sini. Ya, ini dikredit. Ya, dikredit 21 juta. Kemudian mengakui tadi ya, rugi pelepasan real estate karena untuk melunasi liabilitas. Jumlahnya berapa? 5 juta. Diperoleh dari mana? Nilai tercatatnya 21 juta, tapi nilai wajar pada saat pelunasan 16 juta. Maka mengakui rugi pelepasan real estate. Kemudian mengakui untung pelunasan atau penyelesaian utang. Jumlahnya 4 juta. Dari mana? Nih, utangnya 20 juta. Nah, ini berarti nanti di sini mengakui rugi ya. Ruginya sebesar 5 juta langsung di sekalian biar nggak lupa. Oke ya. Kemudian kita lihat mengakui untung pelunasan liabilitas. Ini ada pelunasan utang 4 juta. Dari mana? Utangnya 20 juta dihapuskan ini. Utang 20 juta dihapuskan. Tetapi utangnya 20 juta tetapi hanya menyerahkan aset yang nilai wajarnya 16 juta. Maka apa? Perusahaan untung. Mengakui untung pelunasan utang sebesar 4 juta. Maka di sini dicatat 4 juta. Ya, 4 juta diperoleh dari mana? Selisih dari nilai tercatat utang ya 20 juta dengan nilai wajar aset yang diserahkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjutkan yang kedua. Kalau misalnya perusahaan menyerahkan saham ya, menerbitkan saham. Jadi penyelesaian saham, penyelesaian liabilitas jangka panjang dengan cara menerbitkan saham ya. Ini dulu waktu kita bahas di current liability itu kan sudah pernah ya dibahas penyelesaian liabilitas itu salah satunya dengan cara melakukan berbagai ya, menyerahkan aset, kemudian jasa gitu ya dan lain sebagainya, kemudian melakukan refinancing, kemudian mengkonversi liabilitas menjadi ekuitas. Ya, berarti ini. Nah, ini ya, ini contohnya. Jadi konversi liabilitas menjadi ekuitas sehingga posisinya kreditur berubah menjadi pemegang saham. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Nih, asumsinya sama di Hamburg Bank tadi dengan transaksi dengan bond mortgage company. Nah, tapi ini yang diserahkan itu bukan aset atau kas, tetapi perusahaan bond mortgage company ini untuk menyelesaikan liabilitas sebesar 20 juta ini, ya 20 juta ini dengan cara apa? Menerbitkan saham. Oke, menerbitkan saham. Saham. Pendanaan dulu. Nggak apa-apa ya, ini sudah tahu ya dari mana, ini nggak usah tahu daripada nulis depan. Oke, menerbitkan saham 320.000 saham biasa, nilai nominalnya 10 euro. Nilai wajar, karena ini basisnya fair value, jadi fair value maka diketahui kan ini nilai wajar sahamnya berapa? 16 juta. Ya, berarti nanti ini 20 juta, kemudian menerbitkan saham dengan cara menerbitkan saham. Dengan nilai sebesar berapa? Nilai penerbitannya 16 juta.
Berarti nanti perusahaan karena menerbitkan saham mencatat modal saham biasa. Karena ini yang diterbitkan saham biasa. Nah, modal saham, mau saham biasa atau saham apapun ya yang diterbitkan oleh perusahaan, itu untuk mencatat modal saham, share capital ini, ya kalau pada saat diterbitkan, itu pasti dicatat sebesar nilai nominal, kalau ada nilai nominalnya. Jadi saat ini kan ada nih informasi nilai nominalnya 10. Maka apa? Pada saat diterbitkan, saham ini dicatat sebesar nilai nominal. Share capital ordinary berarti modal saham biasa 320.000 dikali 10. Nih, 3.200.000. Nah, ini kan diterbitkan dengan nilai wajar sebesar 16 juta. Maka apa? Selisih 16 juta dengan nilai nominal ini nanti dicatat sebagai premi saham. Ya, maka dicatat di sini premi saham biasa. 12.800.000. Kemudian mengakui untung atau rugi. Nah, dari transaksi penyelesaian liabilitas dengan menerbitkan saham ini ada untung atau rugi, kita hitung. Ada untung sebesar berapa? 4 juta. Dari mana? Sama, utangnya 20 juta diselesaikan dengan menerbitkan saham yang nilai wajarnya 16 juta. Utangnya lebih besar dibandingkan dengan saham yang diterbitkan, berarti ada untung ya, pelunasan atau penyelesaian utang sebesar 4 juta. Maka di sini di postingnya seperti ini. Setelah dicatat baru diposting. Ini nanti dihapus closing ya, 4 juta. Ya, akhir periode closing. Oke, closing. Terus ini udah 0, sehingga apa? Nanti di akhir periode kalau tidak ada transaksi yang lain, sehingga apa? Ini hanya tidak ada utang lagi yang dikaitkan dengan ini Hamburg Bank. Hamburg Bank berubah menjadi pemegang saham. Maka nanti dicatat. Perusahaan berubah labilitas menjadi ekuitas. Ya, jadi labilitas dikonversi menjadi ekuitas. Oke, jadi sehingga nanti yang di laporan keuangan di perusahaan ini bond mortgage company yang muncul share capital ordinary jumlahnya sekian, share premium ordinary. Jadi nanti ada yang terkait ya pengaruh transaksi ini yang terkait dengan laporan keuangan ya hanya di ini aja nanti akhir tadi. Kemudian melaporkan gain dari pelunasan utang sebesar 4 juta dilaporkan di laporan laba rugi di bagian other income and expenses. Ya, nanti akhir periode ditutup. Sehingga nanti di periode berikutnya yang muncul ini. Utang sudah tidak ada. Oke, ada pertanyaan? Saya minta maaf ya, itu ada suara-suara suara-suara Yang bertanya, Bu. Ya, boleh. Silakan Mas siapa? Oh, dikurang 16 juta dikurang 3.200.000 gimana tadi, Bu? Ini kan nilai wajar sahamnya kan 16 juta. Oh iya. Nilai nominalnya kan 3.200.000. Oh. Ini selisih ini. Nih. Udah? Oke? Oh ya, oke, Bu. Oke, jadi nanti kalau saham diterbitkan di atas ya nilai penerbitannya itu di atas atau di bawah nilai nominal itu nanti selisihnya dicatat ke premi saham. Nanti kita bahas waktu kita bahas di ekuitas ya. Ini kebetulan rada melonjak di pembahasan ekuitas. Ini premi saham, ya. Waktu masih mungkin SMA gitu ya atau SMP gitu ya. Itu sebetulnya dulu dikenal dengan nama itu. Jadi premi saham ya atau agio disagio atau dikenal lagi ya di beberapa perusahaan Indonesia menggunakan tambahan modal distor atau additional paid capital. Itu muncul karena karena apa? Perusahaan menerbitkan saham yang nilainya di atas atau di bawah nilai nominal. Ya. Nah, itu nanti selisihnya akan dicatat ke situ. Oke, ada pertanyaan? Mas siapa ini tadi?
Ibat, Bu. Mas Ibat. Oh, suaranya Mas Ibat. Udah, nggak ada masalah? Sudah, Bu. Oke, sip. Kita lanjutkan ya. Berarti pembahasan untuk pelunasan liabilitas dengan mempertukarkan aset atau sekuritas sudah selesai. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu penyelesaian atau liabilitas jangka panjang dengan modifikasi perjanjian. Ini dulu dikenal dengan nama penyelesaian utang bermasalah gitu ya, istilahnya settlement of trouble debt gitu ya. Kalau zaman saya dulu namanya penyelesaian untuk utang bermasalah atau restrukturisasi utang, istilahnya dengan melakukan restrukturisasi utang. Oke ya, ini sama nih ya, restrukturisasi utang. Nah, kalau penyelesaian liabilitas dengan modifikasi perjanjian itu biasanya dilakukan dengan melakukan perjanjian baru. Ya, perjanjian baru. Nanti antara kreditor dan debitur itu membuat perjanjian baru sehingga nanti akan ada penyelesaian. Biasanya nanti ini terkait karena debitur memang tidak mampu, benar-benar tidak mampu melunasi semua kewajibannya sesuai dengan yang ada di kontrak, gitu ya, perjanjian utang piutang. Nah, perjanjian baru ini biasanya akan ada beberapa modifikasi ya, modifikasi perjanjian yang terkait dengan perjanjian lama. Nah, antara lain berkaitan dengan apa? Misalnya, ya itu bisa saja terjadi ya, bisa saja ini hanya satu saja, dari 4 ini misalnya satu saja, atau kombinasi dari semuanya. Ya, ini apa saja alternatifnya? Bisa saja pengurangan bunga, ya stated interest rate, pengurangan bunga. Misalnya bunga awalnya 10% menjadi 8%, gitu ya. Kemudian perpanjangan tanggal jatuh tempo. Misalnya tanggal jatuh tempo nggak lunasi, nggak mampu, ya udah diperpanjang jangka waktunya menjadi 5 tahun atau 10 tahun lagi gitu ya misalnya. Atau pengurangan prinsipalnya. Nih, phase amount atau prinsipal. Jadi utang misalnya utangnya itu 10 juta dikurangi jadi 8 juta ya misalnya seperti itu. Atau pengurangan bunga. Jadi kalau perusahaan kesulitan keuangan, entitas kesulitan keuangan itu jangankan bayar prinsipal gitu ya, bayar bunga setiap periodenya aja kemungkinan sudah tidak mampu. Sehingga apa? Bunga yang dibayarkan setiap periode itu kan harusnya kalau tidak mengalami kesulitan keuangan bisa terbayar, itu sampai nggak bisa bayar kemungkinan akan terakumulasi gitu. Sehingga apa? Semakin berat gitu kan. Semakin besar kan kewajiban debitur sehingga apa ini bisa saja pengurangan ini deferral ya, reduction or deferral gitu ya, pengurangan atau penangguhan bunga yang terutang. Jadi kalau bunga yang nggak dibayar kan jadi bunga terutang. Nah, itu bisa saja pengurangan atau penangguhan pembayaran bunga yang terutang. Nah, modifikasi perjanjian bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan ini. Bisa satu atau bisa ngambil dua atau kombinasi semuanya. Bisa kombinasi dari semuanya. Oke ya, tapi intinya kalau melakukan ini ya sesuai dengan perjanjiannya, gitu ya, sesuai dengan perjanjiannya. Oke, kita mulai. Ya, kita mulai. Contohnya, ya. Ini tanggal 31 Desember 2022, Morgan National Bank, ya, ini melakukan perjanjian utang, ya, modifikasi perjanjian utang dengan Research Development Group. Ini diasumsikan berarti Research Development Group itu sudah sampai dengan 31 Desember 2022 pada saat utang harus jatuh tempo itu mungkin ini diasumsikan tidak mampu melunasi. Kemudian membuat perjanjian baru dengan membuat modifikasi perjanjian utang, ya. Nah, ini dengan cara melakukan restrukturisasi. Bank melakukan restrukturisasi atas utang yang dimiliki oleh Research Development Group ini. Utangnya awalnya, prinsipalnya atau face amount-nya itu 10.500.000. Nah, ini mau dilakukan restrukturisasi dengan membuat ini modifikasi perjanjian utang. Nah, perjanjian yang dimodifikasi yang dari perjanjian baru itu meliputi apa? Ini kita lihat. Ini bisa kombinasi dari 2, dari 4 ini. Ini buat dimodifikasi atau hanya satu saja dipilih, ya. Ini ternyata ada. Yang pertama ini yang ketiga digunakan.
reducing principal obligation. Jadi mengurangi prinsipal atau pokok pinjaman ya dari 10 juta yang direstrukturisasi kan utangnya 10.500.000. 10.500.000 menjadi 9 juta. Nah, kalau ada ini berarti apa nanti? Konsekuensi akuntansinya bagaimana? Ini utang lama dihapus. Berarti utang lamanya berarti kan sudah diselesaikan. Ya, dihapuskan kemudian memunculkan utang baru. Ini utang barunya seperti itu. Oke, cuma ini nanti dilunasinya kapan? Oh, ternyata yang 9 juta ini nanti akan dilunasi ya tanggal jatuh temponya tidak 31 Desember 2022 yang tanggal jatuh temponya sama dengan ini, tetapi di extend nih, makanya ini bisa extension of maturity date. Ya, berarti apa? Ini 9 juta ini nanti akan tanggal jatuh temponya di tanggal 31 Desember 2026. Oke, kemudian perjanjian yang lain disebutkan nih pengurangan bunga, reduction of stated interest rate. Ya. Bunganya awalnya 12%, berubah menjadi 8%. Oke, ini pengurangan bunga. Bunga yang dibasarkan setiap periode ya, dari 12% menjadi 8%. Oke ya. Nah, pada saat perjanjian diketahui nih bunga pasar ya, tingkat bunga pasar 15%. Oke. Nah, kalau ada seperti ini bagaimana? Berarti nanti kita akan catat ya, kita akan catat penyelesaian liabilitas 10.500.000 ini berarti nanti menghapuskan 10.500.000 memunculkan liabilitas baru. Nah, karena ini 9 juta ini nanti nilainya akan jatuh tempo di tanggal cetak bunga hitam hijau ya. Tanggal jatuh temponya tanggal ini ya. Maka apa? Berarti apa? Memunculkan liabilitas yang baru yang nanti akan jatuh temponya tanggal 31 Desember 2026 sebesar 9 juta ini, padahal modifikasi perjanjiannya tanggal 31 Desember 2022. Nih. Maka apa? Ini yang 9 juta ini harus di present value-kan. Berarti nanti pencatatan pada saat modifikasi ya, perjanjian utang ini nanti menghapuskan utang lama, memunculkan utang baru sebesar present value expected future cash flow. Ya, berarti 9 juta nanti di present value kan ditambah dengan bunga sebesar berapa? 8%, ya. Didiskontokan dengan tingkat bunga 15% selama N-nya 4. Nanti dari itu hitungannya seperti ini. Oke, berarti present value dari restrukturisasi ya, cash flow yang akan dikeluarkan dari restrukturisasi utang dari mana? Present value expected future cash flow dari apa? Utang baru. Berarti prinsipilnya 9 juta dikali present value factor single sum N4 I 15%, ketemu 5 juta sekian. Kemudian present value untuk bunga yang dibayar setiap periode. Bunganya berapa? Dari bunganya diturunkan dari 12% menjadi 8%. Maka apa? Bunga yang dibayar setiap periode berapa? 8% dikali 9 juta. Maka ketemu di sini. Bunganya yang di present value kan 720.000 dikali present value factor untuk annuity due N4 I15. Ketemu 2 juta sekian. Sehingga nilai wajar. Nih, note ya, Wesel pada tanggal 31 Desember 2022 pada saat dilakukan modifikasi perjanjian utang jumlahnya 7.201.336. Ini nanti yang dicatat di kredit. Oke, nah berarti apa? Nilai wajar utang kan ini 9 juta. Berarti apa? Penyelesaian liabilitas 10.500.000 diselesaikan dengan nilai wajar utang yang nanti jatuh temponya 9 juta, nilai wajarnya sekian, berarti nanti ada untung. Berarti yang diselesaikan 10.500.000, nilai wajarnya 7 juta, utang yang baru 7.200.000 sekian, berarti nanti ada untung selisih dari 10.500.000 dengan 7.201.335. Nih, makanya dicatat nih, not payable, nih kan 10.500.000 nih utang awalnya. Dihapuskan all, not payable all, itu dari utang lama yang direstrukturisasi, dihapuskan. Memunculkan utang wesel baru yang dihitung dari present value expected future cash flow-nya 7.201.336. Kemudian
selisihnya dicatat sebagai untung pelunasan utang sebesar 3.298.660. Ini masuk di sini. Oke, berarti ini nanti di close, ya kan? Ini closing. Kalau akhir periode berarti di closing. Gitu ya. Ya prosedurnya seperti itu. Ya nanti nggak usah selalu saya. Ini Anda nanti kalau setelah membuat laporan keuangan itu gain, loss gitu ya. Yang berkaitan dengan income dan expenses pasti ditutup. Sehingga nanti muncul di sini. Berarti nilai tercatat utang vessel baru ya tanggal 31 Desember 2022 jumlahnya 7.200.000. Ya, berarti apa? Vessel diterbitkan ya. Demikian dengan demikian vessel diterbitkan dengan nilai di bawah nilai nominal atau nilai yang akan jatuh tempo. Berarti ada diskonto utang vessel. Nah, kalau ada diskonto utang vessel dan vessel ini berbunga sebesar 8%, maka bikin schedule seperti biasa untuk pembayaran bunga dan amortisasi diskonto. Oke ya, ini selama 4 tahun. Dibuat basis baru, utang baru ini. Nanti di sini muncul. Sehingga muncul di sini nanti ya, nilai tercatat utang baru awal bunga yang dibayar setiap periode 720.000 dari 9 juta dikali 8%. Interest expense dihitung dari nilai tercatat awal periode dikali dengan bunga pasar. Ya, amortisasi diskonto selisih interest expense dengan cash paid. Nanti amortisasi diskonto nambah nilai tercatat. Begitu seterusnya sehingga sampai dengan 31 Desember tanggal jatuh tempo ya. Setelah dilakukan extend nanti ketemu akan ada 9 juta. Oke, dari schedule ini kemudian setiap periode perusahaan mencatat melakukan pencatatan setelah restrukturisasi utang maka mencatat interest expense nih. Kemudian cash yang dibayarkan, kemudian notable 390-200 dari amortisasi. Nanti silahkan kalau mau jurnalnya mau dipecah ya, pembayaran bunga sendiri, amortisasi diskonto sendiri silahkan ya. Kemarin sudah kita bahas ya contohnya di awal. Sehingga kalau diposting seperti ini. Nanti selama tahun 2024, 25, 26 sama. Nah, di tahun 2026 selain mencatat ini ya pembayaran bunga dan amortisasi diskonto, nanti kan jatuh tempo. Nah, pas jatuh tempo ini nanti dicatat. Kan berarti buku besarnya nanti akan jumlahnya ini 9 juta. Kita apa? Lihat itu. Yes. Sudah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, tidak ada masalah? Kita lanjutkan. Ya, penyajian dan analisis. Oke, penyajian dan analisis. Nanti yang terkait dengan penyajian dan analisis, terutama ini kita bahas yang penyajian dulu ya. Di penyajian itu nanti ada isu yang perlu dibahas ya. Yang pertama terkait dengan fair value option. Kemudian yang kedua terkait dengan off balance sheet financing. Baru setelah itu nanti berkaitan dengan disclosure ya, penyajian. Ya, penyajian dan pengungkapannya ya, disclosure-nya ya, kalau disclosure itu ya penyajian ya berkaitan dengan penyajian dalam laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Kita mulai yang fair value option. Kita lihat ya contohnya seperti ini.
Sebentar. Ini ada suara nging gitu lah. Tapi kalau nggak ini ya susah juga. Ini rumah saya baru 3 hari yang lalu tuh kebanjiran. Jadi air masuk rembes dari got ya, dari gorong-gorong, dari saluran air ya di depan komplek. Jadi naik semua karena air nggak bisa ngalir. Jadi ini sempat rumah saya kebanjiran. Ini baru saya minta tolong tukang untuk menyiasati supaya air paling tidak nggak masuk rumah ya. Kalaupun masuk ya hanya di teras saja lah. Jadi kalau di teras enak. Jadi ini lagi dibuat tanggul di pintu gerbang, kemudian tembok untuk tembok di pagar itu ditinggikan. Kemudian di depan pintu juga dibuat tanggul. Depan pintu, depan garasi, depan pintu masuk, depan garasi dibuat tanggul. Di suaranya gitu ya, karena baru ini motong-motong benda-benda keras. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita lihat untuk membahas fair value option ya. Ini sebetulnya karena ada pilihan ya di pendekatan IFRS yang sudah diadopsi di PSAK itu di akhir periode ya, pada saat menyajikan laporan keuangan, aset atau liabilitas itu bisa disajikan dengan nilai sebesar fair value, nilai wajarnya. Jadi kalau misalnya aset dulu pengakuan awal menggunakan cost, bisa saja nanti dinilai sebesar fair value. Makanya kemarin kita bahas metode yang revaluasi itu. Kemudian liabilitas juga sama, bisa dasarnya fair value. Nah, kalau fair value bagaimana masalahnya? Nanti kita lihat. Ini asumsinya seperti ini contohnya. Ini digedekan nggak usah ya? Atau dibuat slide baru gitu? Nggak usah ya? Ini contoh saja. Kalau contoh ini awal tadi yang dari kodifikasi perjanjian, itu berarti nanti kan seharusnya di tanggal 31 Desember 2023 setelah ada amortisasi diskonto, itu kan nilai tercatat ya carrying value-nya 7.561 ya. ini ya. Saya buat seperti ini yang di sini aja. 7.561.536 di buku besar kan seperti ini. Berarti apa? Nanti di laporan keuangan, di bagian laporan posisi keuangan di kelompok non current liability melaporkan not payable sebesar 7.561.536 kan begitu kan? Nanti di tahun 2025 juga sama sebesar nilai tercatat. Ini gitu ya, sehingga nanti sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 jumlahnya ini ya. Jadi ini yang nanti dilaporkan dalam laporan keuangan. Tapi perusahaan bisa memilih membuat memilih ya, bisa memilih melaporkan liabilitasnya itu sebesar fair value-nya. Yang dilaporkan tidak sebesar nilai tercatat ini, tapi sebesar nilai value. Nah, kalau memilih melaporkan liabilitas ya sebesar fair value, maka ini pembahasan ini makanya dikenal dengan memilih ini ya, fair value option. Jadi memilih untuk melaporkan liabilitas sebesar nilai wajar. Nah, kalau memilih liabilitas melaporkan sebesar nilai wajar, maka nanti selisih antara nilai tercatat ini dengan nilai wajarnya diakui ke dalam unrealized holding gain or losses ya, dilaporkan di laporan laba rugi. Jadi ini nanti dilaporkan ya, kalau non current liabilities nanti dilaporkan sebesar at fair value, maka nanti selisih antara tadi ya, misalnya pencatatannya menggunakan pendekatan nilai tercatat ya, nanti selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar akan diakui sebagai unrealized holding gain or losses dan dilaporkan di laporan laba rugi. Jadi mengakui rugi atau untung atau rugi yang belum terrealisasi. Nah, untung atau rugi yang belum terrealisasi ini nanti dilaporkan di laporan laba rugi. Oke ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Misalnya Edmund SE menerbitkan obligasi 500.000 bunga 6% diterbitkan sama dengan nilai nominal
Ya, penerbitannya tanggal 1 Mei 2022. Ini berarti nanti obligasi diterbitkan sebesar ini. Oke ya. Oke. Berarti pada saat penerbitan berarti ini. Oke ya. Diterbitkan. Berarti nanti di buku besar muncul bond payable 500.000. Oke ya. Nah, ternyata di akhir periode Edmund memilih fair value. Yang memilih fair value untuk melaporkan obligasi tersebut. Nah, diketahui tanggal 31 Desember 2022, obligasi memiliki nilai wajar sebesar 480.000. Berarti apa? Nanti 480.000 ini given ya. Nanti datanya given, menentukan fair value-nya nanti bisa pendekatannya bisa present value atau bisa dengan pendekatan yang lain, atau kalau di pasar modal ada pasarnya ya aktif ya menggunakan harga jual atau bagaimana gitu ya. Ini given datanya ya. Diketahui nilainya 480.000. Berarti apa? Dalam laporan keuangan ini nanti di buku besar harus muncul seperti ini. Karena ini yang nanti akan dilaporkan. Jadi di buku besar nanti utang obligasi harus sebesar 480.000. Maka apa? Nah, karena ini awal dicatat 500.000, harus dilaporkan sebesar 480.000, berarti apa? Bond payable harus dikurangkan. Berarti nilai utang turun 20.000. Ini bond payable dikredit turun dong nilainya. Kalau utang nilai utang turun ini berarti untung. Maka apa? Dikredit unrealized holding gain or losses. Tapi kalau nilai utang naik, nanti unrealized holding gain or losses di sini berarti rugi. Ya, kalau utang nilainya utang turun kan kita untung. Kalau utang naik berarti rugi. Nilai utang naik rugi perusahaan. Oke ya. Kebalikan dengan aset, kalau aset nilainya naik ya untung, kalau aset nilainya turun rugi gitu ya. Terkait utang kebalikan. Oke, sehingga nanti dicatat harus dilaporkan menjadi bagian dicatat ke unrealized holding gain or losses. Jadi unrealized holding gain or losses income ini maksudnya apa? Income ini berarti dilaporkan di laporan laba rugi. Nanti bisa saja nanti kita akan ketemu ya di periode-periode berikutnya, pertemuan berikutnya tidak income, tapi equity. Kalau di equity berarti dilaporkan menjadi bagian ekuitas, masuk dilaporkan di other comprehensive income. Itu ya, nanti ini income. Kenapa ini income? Karena tadi apa? Nih, unrealized holding gain or losses dilaporkan menjadi bagian dari net income. Maka masuknya di laporan laba rugi. Ya, makanya di sini ini income. Oke ya, ketemu seperti itu. Maka nanti di posting akan muncul seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Masalah selanjutnya, ya berarti ini nanti kalau perusahaan sudah memutuskan untuk melaporkan fair value, ya berarti setiap periode menghitung nilai wajar. Ya, nilai wajar apa liabilitasnya. Ya, ini berkaitan dengan apa penyajiannya, nanti beratnya di sini presentation. Nah, masalah ini makanya masuk di presentation. Fair value option udah, kita lanjutkan yang off balance sheet financing. Off balance sheet financing itu pendanaan ya, pendanaan. Kenapa disebut off balance sheet? Karena balance sheet itu kan neraca atau laporan posisi keuangan gitu ya istilahnya. Off berarti enggak ada di neraca. Pendanaan yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Ya, karena ini berkaitan dengan financing kan berarti utang, melakukan transaksi yang menimbulkan liabilitas, tetapi liabilitas ini tidak dicatat dan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Makanya dikenal dengan nama off balance sheet financing. Nah, ini nanti hati-hati kalau Anda sebagai analis atau jadi auditor gitu ya, terutama yang analis ya, kalau auditor tuh begini ya. Itu harus bisa mendetek gitu, ada nggak off balance sheet financing, nanti diidentifikasi nih utang-utang pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa gitu ya, itu diidentifikasi ya untuk mendetek ya, atau dengan menggunakan teknik yang lain. Nanti ada akan diajari analisis informasi keuangan, kalau auditor ya nanti di auditing gitu ya. Nah, off balance sheet financing itu nanti bisa dilakukan dengan menggunakan ini ya. Contohnya ada dua. Ya, ada non consolidated subsidiary dan special purpose entity atau SPE. Oke ya, kita lihat yang pertama non consolidated subsidiary. Nah, kalau off
off balance sheet financing dilakukan seperti ini itu terjadi karena ini. Kenapa non consolidated subsidiary? Nanti kalau di investasi saham Anda akan ada ini materi ini. Ya ini nanti akan dikenalkan ke Anda. Ini saya tarik dulu di sini ya untuk masuk di non consolidated subsidiary. Kenapa non consolidated subsidiary? Nih, ini consolidation di sini posisinya. Kalau di sini berarti non consolidated. Ya, di sini berarti di area sini itu berarti non consolidated. Oke ya. Nah, kalau perusahaan berinvestasi saham di perusahaan lain, ya, ini nanti metode pencatatan atau penilaian, ya, bukan metode pencatatan, metode penilaian. Metode penilaiannya itu akan sangat tergantung dari level of influence-nya. Jadi tingkat pengaruh ya investor di perusahaan investasi. Nah, level of influence ini biasanya ditentukan dari berbagai pendekatan yang umum digunakan ya dalam konteks ilmu finance itu biasanya dari dasar ini persentase kepemilikan. Tapi riset juga ada misalnya hak suara dan lain sebagainya bisa. Nah, sementara ini hak suara diwakili dengan persentase saham yang dimiliki. Jadi ini diketahui kalau 0% sampai 20% itu dianggap perusahaan ya investor itu tidak memiliki pengaruh. Bahkan ini ya kalaupun ada itu kecil gitu. Jadi tidak menentukan. Ya, pengaruhnya kecil. Oke. Nah, kemudian terbagi ya. Kalau tidak punya pengaruh atau pengaruhnya kecil karena persentase kepemilikannya maksimal 20% ini nanti metode penilaian ya metode penilaian investasi saham ini dengan menggunakan metode nilai wajar. Ya. Kemudian 20% sampai 50% ini di bukunya Pak Gisel tak tarik aja biar nanti Anda masuk di non consolidated subsidiary ini tadi. Ya. Ini nanti dianggap ini ya pengaruhnya signifikan ya besar cukup besar sehingga nanti bisa mempengaruhi kebijakan di perusahaan investasi. Nah, metode penilaiannya dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, kalau 50% sampai 100% kepemilikan saham, berarti perusahaan investor, ya perusahaan investor yang investor, pemegang saham ini memiliki kendali. Nah, kalau kendali berarti perusahaan ya investor ini menjadi induk perusahaan, di perusahaan investasi si penerbit saham menjadi anak perusahaan. Kewajiban induk perusahaan membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini nanti dibahas bagaimana menyusun laporan keuangan konsolidasi, nanti dibahas di advance quoting. Ya di di akuntansi keuangan lanjutan. Nah, off balance sheet ini ya tadi kan ini ya modus operandinya bisa melalui non consolidated subsidiary. Artinya apa? Di sini hanya bisa dilakukan di sini ranahnya. Kalau di sini nggak bisa, karena apa? Nggak punya kuasa untuk mengatur perusahaan investasi. Nah, ranahnya di sini. Ya, persentase kepemilikannya cukup besar, signifikan, level of influence-nya, tetapi apa? Tidak punya kewajiban untuk membuat laporan konsolidasi. Nah, laporan konsolidasi itu laporan gabungan antara induk dengan anak. Tapi kalau di sini, ini enggak. Sehingga apa? Ini bisa dilakukan dengan cara tadi ini, unconsolidated subsidiary. Berarti apa? Kalau perusahaan memiliki saham di perusahaan lain, ya antara 20% dan 50% itu bisa jadi menjadi media cara ya untuk melakukan off balance sheet financing dengan cara seperti ini. Nih, perusahaan A investor, perusahaan B investasi. Perusahaan A punya saham antara 25% dana, dia tidak utang langsung. A tidak utang langsung, tapi melalui perusahaan B. Sehingga apa yang terdetek punya utang di B? Anda. Ya, karena apa? Kalau masuk di sini, dia perusahaan A tidak perlu bikin konsolidasi. Tapi kalau ini masuk di ranahnya sini, akan terdetek karena apa? Ini nanti perusahaan A akan membuat laporan keuangan konsolidasian antara perusahaan A dengan perusahaan B. Apapun yang dilakukan di sini, apapun dilakukan sini akan gabung. Jadi akan terdetek. Tapi kalau di sini, nah ini dengan teknik tertentu baru bisa.
ya dengan ilmu pengalaman dan sebagainya. Nanti ini hanya bahasan ini saja, makanya ini dibahas untuk tadi untuk implikasinya nanti Anda kalau jadi analis ya, analis menggunakan laporan keuangan Anda harus bisa mendetek ini ya. Jadi ini wajar apa tidak, kemudian ada indikasi tertentu atau tidak. Ya. Nah, ini yang kan non consolidated subsidiary. Berarti apa? Kalau ini kan punya pengaruh signifikan. Kalau punya pengaruh signifikan, dia bisa ngatur termasuk berkaitan dengan pinjaman, loan. Jadi pinjam ini pakai nanti saya pakai ini bisa ini. Tapi kalau di sini nggak bisa ngatur, nggak punya pengaruh, ngakon ya rati gagas. Kalau ini punya. Kalau masuk di sini nggak bisa karena apa nanti gabung pasti akan ketemu sini. Ya makanya komposisinya pasti di sini. Makanya non consolidated subsidiary itu. Ya, ini hanya pengetahuan saja nanti pengetahuan. Tapi kalau misalnya nanti Anda mau bikin skripsi bisa juga, ya, ide gitu ya, ide nanti tinggal refer mulai sekarang, mulai sekarang refer ya, cari ya referensi. Ada nggak tema of balance itu banyak. Silakan nanti. Tapi saya jarang-jarang ya kebetulan apa saya yang ini ya kebetulan bimbingan saya itu jarang sekali menulis tentang tema skripsi tentang off balance sheet financing. Kemudian yang cara yang kedua dengan SPE, jadi atau special purpose entity. Nah kalau seperti ini nanti ini perusahaan A misalnya mau bikin project tertentu itu memang bentuk company baru, project baru. Nah yang punya loan pinjaman nanti di sini, bukan di sini. Oke ya, jadi ini membentuk perusahaan baru. Ya, jadi proyek tertentu. Jadi, nanti yang punya loan ini. Ya, jadi bisa dilakukan dengan cara ini. Ini pengetahuan saja. Nanti dibahas lebih detail nanti di seminar akuntansi itu nanti akan bahas artikel-artikel yang membahas tentang banyak hal yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan termasuk kalau ada kasus off balance sheet financing ini. Saya nggak akan membahas banyak karena memang bukan fokus kita tidak di off balancing. Ini berkaitan dengan ada isu yang mungkin saja terjadi berkaitan dengan presentation. Kalau ada off balance sheet kan berarti ada pendanaan aktivitas pendanaan yang tidak dilaporkan. Terus kalau seperti itu bagaimana? Kaitan dengan kualitas pelaporan keuangan bagaimana? Nah, itu nanti Anda harus tahu ini harus detek ya kalau Anda sebagai penyelenggara laporan keuangan gitu kan. Nah, ini saya hanya perkenalkan saja tapi nggak bahas ya fokus kita nggak bahas gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat untuk penyajian non current liability nanti disajikan di laporan posisi keuangan ya. Beserta pos-pos, kemudian kalau ada detail informasi yang terkait dengan pos, masing-masing pos nanti dibuat catatan atas laporan keuangan. Sehingga nanti catatan atas laporan keuangan, selain menyajikan kebijakan akuntansi yang penting, secara singkat, ya, juga menyajikan ya detail informasi yang disajikan dalam bis laporan keuangan. Termasuk misalnya tadi ya, kalau ada perjanjian utang, misalnya apakah ada restrukturisasi utangnya ada jaminan atau tidak, butuh cadangan enggak untuk melunasi utang dan sebagainya. Ini nanti disajikan dalam laporan keuangan. Ini contoh penyajian laporan keuangan. Ini sekarang yang dengan pendekatan IFRS. Mohon maaf, saya baterai laptopnya udah habis. Saya cas dulu sebentar. Ini disajikan seperti ini, non-current liability, kemudian current liability di bagian bawah. Bisa saja nanti current liability di atas, ini yang di bawah, nggak masalah. Ya. Tergantung perusahaannya mau meng-highlight seperti apa. Ini tahun 2002, contohnya 2018 ya, saya ngambil dari buku saja. Nanti silakan kalau Anda ingin lihat ya, contoh-contoh dari perusahaan-perusahaan yang go public ya. Nanti Anda masuk IDX ya, annual report itu laporan tahunan itu udah banyak banget. Ya, data-data itu udah banyak banget. Ya, bisa Anda lihat ya contoh-contohnya. Ini diketahui ya, current liability jumlahnya berapa? 37264. Nah, ini 37264 itu berasal dari mana? Karena apa? Nah, ini mulai dari ini. Kayak apa? 37264. Nah, ini apa? Meliputi apa posnya di current? Ada financial debt. Debt pajak tangguhan.
Kemudian ada provisi yang pernah kita bahas ya, provisi yang jangka panjang. Kemudian ada other non-current liability. Nah, ini kita lihat financial debt. Ini jumlahnya 22470 itu opo baik. Apa saja tahu? Nih ternyata ini di note-nya 19 non-current financial debt. Oh, ada obligasi. Ada utang bank dan utang ke lembaga keuangan yang lain. Ada utang sewa. Ya. Kemudian dikurangi dengan bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo ya. Sehingga ketemu nih 22.470. Nah, ini 22.470 itu berarti ini. Ya. Oke ya. Nah, nanti juga sama gitu ya. Tahun 2007 berarti nanti sama seperti ini. Oke ya. Terus nanti kalau misalnya di breakdown menurut tanggal jatuh tempo ya nanti ini. Tanggal jatuh temponya, breakdownnya. Nah, ini dibuat. Nah, kemudian tinggal ya breakdown menurut karansinya ya apa silahkan ya tinggal dibuat aja. Nah ini tinggal termasuk ya catatan-catatan atas laporan keuangannya nanti dibuat. Oke ya, ini contoh penyajian laporan keuangan yang terkait dengan non current liability. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, berarti kita lanjutkan dengan analisis ya. Analisis yang bisa digunakan dengan menggunakan komponen liabilitas. Ini ada dua terutama yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan yang berkait terutama solvabilitas. Oke, solvabilitas. Nah, solvabilitasnya itu bisa dihitung dengan cara membagi total liability dengan total aset. Debt to asset. Ya, bisa juga pakai ini ya, struktur modal bisa DER. Debt ya to equity. Pakai DER. Ini kan debt to asset, berarti total liability dibagi dengan total aset. Tapi bisa juga pakai ini total liability dibandingkan dengan total equity. Bisa untuk solvabilitas. Oke ya, jadi ini salah satu contoh saja untuk analisis. Nanti Anda akan lebih detail bahas analisis informasi keuangan di materi analisis informasi keuangan, kemudian ada manajemen keuangan, kemudian rumus-rumus tentang dan contohnya ya, itu di chapter 5 juga sudah ada ya. Jadi di chapter 5 kalau Anda ingat ada rumus-rumus yang bisa digunakan ya untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio tertentu, mulai likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan lain sebagainya. Oke ya, baik. Nanti ada juga ini ada time, interest, and tinggal rumusnya seperti ini dimasukkan. Ini contohnya. Oke, contohnya seperti ini. Ya tinggal dihitung aja. Ini nanti dicari contoh ini dari laporan keuangan itu saja informasi ini. Dari laporan keuangan Novartis ya. Ini ada total liability, ada total asset, interest expense, income tax, net income ya semuanya nanti bisa. Tergantung nanti apapun analisisnya nanti tergantung rumus yang digunakan dan Anda harus tahu maknanya. Untuk melakukan analisis tidak bisa hanya menggunakan satu ukuran saja, harus melihat ukuran yang lain, kemudian pengalaman, informasi lain, tidak hanya dari internal tapi juga informasi-informasi yang lain. Oke. Chapter 15 selesai. Ya, chapter 15 selesai. Kita masuk di chapter 14 ya. Chapter 14 selesai, kita masuk di chapter 15. Saya beri waktu 5 menit ya untuk menyiapkan di chapter 15.
Baik, kita lanjutkan ya. Di chapter 15 kita nanti akan bahas ekuitas, kemudian nanti setelah itu kita akan bahas dilutif sekuritas dan earning per share. Ya, terakhir itu terus baru nanti pertemuan terakhir kita akan ada presentasi ya, presentasi kelompok. Baik, kita mulai ekuitas. Jadi ekuitas itu salah satu elemen laporan keuangan. Jadi kalau Anda masih ingat di rangka konseptual pelaporan keuangan waktu di level yang 2 ya, di rangka konseptual pelaporan keuangan itu kan berisi ada 2 ya, elemen laporan keuangan, kemudian karakteristik kualitatif ya. Keuangan ada 5 ya, ada asset, liability, equity, kemudian income dan expenses. Nah, hari ini kita bahas ya di intermediate accounting 1, accounting 2 dan accounting 3 ya. Ini di mayoritas di asset sudah diselesaikan kecuali investasi ya, belum dibahas. Investasi nanti di intermediate accounting 3. Liabilitas sudah dibahas semuanya, baik current maupun non current. Kemudian kita bahas yang selanjutnya elemen laporan keuangan yang lain selanjutnya yaitu ekuitas. Oke, nanti referensinya intermediate accounting IFRS ya, edisi IFRS edisi 4 ISO chapter 15, kemudian PSAK 50, 55, 60 dan PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Nanti subbabnya yang akan kita bahas nanti ada 1 corporate capital. Nanti corporate capital itu kita akan bahas bentuk-bentuk badan usaha itu seperti apa, kemudian komponen ekuitas ini nanti kita overview lagi, meskipun di chapter sebelumnya sudah dibahas di chapter 5, bahas laporan posisi keuangan. Kemudian ada penerbitan saham. Ya, penerbitan saham nanti baik penerbitan saham biasa maupun saham preferen ya, dan masalah-masalah khusus ya yang ada ya di situ. Kemudian baru setelah itu nanti setelah dilakukan penerbitan saham, kemungkinan besar kan perusahaan bisa narik ya saham dari peredaran untuk tujuan tertentu. Nah, maka kemudian nanti di sini ya transaksi setelah penerbitan itu apa saja nih nanti ini reacquisition of share dari penarikan saham dari peredaran nanti untuk tujuan tertentu. Oke ya, itu mulai nanti penarikan. Kalau ditarik untuk dijual kembali, nanti pas dijual bagaimana ya. Kemudian kalau sudah ditarik, kemudian ditarik untuk seterusnya. Jadi penarikan saham itu bisa ditujukan untuk dijual kembali atau untuk ditarik seterusnya tidak akan diterbitkan lagi. Maka nanti perlakuan akuntansinya untuk reacquisition of share nanti ada 3 ini. Kemudian setelah menerbitkan saham, nanti kan kemungkinan saham akan ditarik bisa saja. Kan kewajiban perusahaan setelah menerbitkan saham janjinya kepada pemegang saham apa? Menghasilkan return toh. Jadi pemegang saham, investor kan menanamkan modal. Menanamkan modal harus dapat return toh. Ya, dapat return. Nah, returnnya berupa apa? Bagian laba. Nah, maka apa? Bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham itu dikenal dengan nama dividen. Maka kita nanti akan bahas yang terkait dengan ekuitas adalah dividend policy. Ya, jadi nanti kita akan bahas kalau perusahaan mau bagi dividen itu apa yang dipertimbangkan, kemudian jenis dividen itu bagaimana, apa saja, kemudian bagaimana menentukan jumlah dividen ya untuk pemegang saham tertentu ya, baik saham apakah nanti untuk kalau misalnya perusahaan menerbitkan 2 jenis saham atau lebih, ya berarti nanti bagaimana alokasi pembagian dividennya untuk pemegang saham satu dengan pemegang saham yang lain jenis ya, jenis saham yang satu dengan jenis saham yang baru nanti setelah itu kita akan bahas penyajian dan analisis yang menggunakan ekuitas. Oke, ini saya punya gambar. Ya, ini gambarnya sebetulnya ya gambar-gambaran aja gitu. Ya, kita lihat. Ini Y ya. Ini dengan A itu punya hubungan ya. Y ini beli saham dari perusahaan ya, A ini beli beli obligasi dari Y. Makanya Y di sini issued bond ya. Nih. Ya di sini beli obligasi Y. Berarti A membeli obligasi. Berarti A sebagai investor. Bondholder kan. Berarti ini A bisa bondholder. Ya, karena apa? Dia beli obligasi dari Y. Kemarin yang kita bahas. Ya. Kalau dari sisi Y,
Berarti apa? Dia akan nyatet di sini. Masuknya di liability. Yang sudah kita bahas kemarin. Ya, penerbitan obligasi. Tapi dari sisi A, kalau dari sini, A berarti sebagai investor, maka nanti masuknya di investasi ini. Oke ya. Nah, A bisa saja nanti menerbitkan obligasi. Ya, menerbitkan obligasi. Menerbitkan obligasi, ya, menerbitkan obligasi. Nih, kepada siapa? Nih, misalnya. Ya. Nih, pada X misalnya. Berarti X beli obligasi dari A. Berarti X nanti investor, bondholder. A berarti punya utang. Nanti masuknya di liability. Sehingga apa? Dalam satu perusahaan, itu bisa saja dia bertindak sebagai investor maupun sebagai investi. Tergantung ya posisinya. Kalau penerbit obligasi, dia masuknya di sini. Nanti akuntansinya diatur di sini di liability. Tapi kalau dia membeli obligasi dari perusahaan lain, berarti dia berinvestasi. Sehingga apa? Kalau dia beli dari Y, A beli Y, bisa saja dia jual, bisa saja dia ini obligasi Y ini dijual kepada X. Transaksi jual beli. Nih, beli terus jual. Ini transaksinya di investasi. Tapi begitu dia menjual atau menerbitkan obligasi bukan dari perusahaan lain, tapi obligasi yang diterbitkan sendiri, dia masuknya di sini. A ini masuknya di liability. Ya, ini overview yang nanti yang sudah kita bahas. Sehingga nanti di investasi itu ada juga investasi dalam bentuk debt security. Ya, berarti ini nanti kita bahas di investasi yang dari sisi yang membeli obligasi. Oke ya. Nah, nanti di saham, saham juga sama. Ya. Misalnya A beli saham dari Y, berarti dia apa? Investor. Posisi A ini sebagai investor, maka apa? Dia masuknya di sini. Berarti apa? Dia membeli apa? Pembelian investasi dalam bentuk equity, security, ya, saham dalam bentuk saham. Oke ya. Nah, investasi bentuknya saham. Nah, saham ini karena ini investasi bisa aja dijual, makanya di sini dijual sahamnya ke X, bisa aja. Jualan atau pelepasan investasi bisa. Jual beli investasi saham. Tapi bisa saja A ini menerbitkan saham untuk perusahaan lain. Nih misalnya. Nih. Ya. Sini. Ke B. Ya. Kalau dia menerbitkan saham berarti ini masuknya di sini. A berarti penerbit saham. Maka pembahasannya di ekuitasi. Nanti mencatatnya investasi oleh pemilik, dicatat ke modal saham. Nah, konsekuensi dari menerbitkan saham tadi salah satunya bagi dividen, maka distribusi ke pemilik. Ini bentuknya dividen. Kalau perusahaan perseorangan dulu dikenal dengan nama privé, dulu ada kenal privé ya, privé itu sebetulnya distribusi ke pemilik. Ya, untuk perusahaan dalam bentuk perseorangan. Tapi kalau dalam bentuk PT, ekuitas. Ya, ini investasi oleh pemilik, distribusi ke pemilik. Pencatatannya di sini. Nah, hari ini kita akan bahas ekuitas sehingga kita akan melihat dari sisi penerbit saham. Ya, perusahaan menerbitkan saham ya untuk tujuan tertentu. Ya, jadi istilahnya nanti kalau Anda di buku-buku itu istilahnya tidak hanya issued gitu, tapi sale juga, istilahnya sale. Nah, itu hati-hati. Karena sale itu bisa saja menjual investasi saham. Bukan menerbitkan saham. Nah, itu harus hati-hati. Sehingga Pak satu perusahaan itu bisa saja sebagai investor, bisa saja juga sebagai investasi. Kalau sebagai investor, dia masuknya di sini. Nanti perlakuan akuntansinya diatur di investasi, tentang investasi. Tapi sebagai penerbit sekuritas, dia masuknya kalau saham masuk di ekuitas, kalau obligasi masuk di liabilitas. Oke ya. Nah, hari ini kita akan bahas ya perusahaan sebagai penerbit saham. Oke ya. Nih, jadi transaksinya yang dilakukan dengan pemilik, baik investasi oleh pemilik, distribusi ke pemilik. Kita masuk di ekuitas. Oke. Nah, sekarang ekuitas itu apa? Definisinya. Nah, ekuitas ini didefinisikan. Saya ngambil definisinya dari kerangka dasar penyusunan dan pelaporan keuangan. Jadi ekuitas didefinisikan sebagai hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Ini sama persis
Ya, di ekuitas ini saya ngambil dari chapter 2 di rangka konseptual pelaporan keuangan, ya di elemen laporan keuangan, ya menurut buku KISO yang refernya di IFRS, ekuitas itu sama diartikulasikan sebagai hak residual atas aset entitas ya perusahaan setelah dikurangi dengan semua liabilitasnya. Oke ya, ada pertanyaan? Jadi ini overview saja supaya nanti Anda tidak tumpang tindih. Sale ya, sale of share itu nanti sering banyak sekali. Sebetulnya sale itu maksudnya issue, bukan menjual investasinya. Ya, nanti hati-hati kalau misalnya baca buku yang lain, karena di bukunya KISO itu kadang-kadang menggunakan istilah issue, kadang-kadang menggunakan istilah sale untuk penerbitan saham. Oke ya. Oke, baik. Hati-hati karena nanti akan terkait dengan mana masuknya ranah mana. Apakah ekuitas, investasi, atau liabilitas. Itu ya. Nah, sehingga nanti Anda nggak lagi bingung ya nanti, karena dulu ada contoh ya waktu presentasi ya bahas ekuitas itu yang disajikan ya contohnya itu di investasi gitu ya. Karena mikirnya cuma ini saham gitu. Mikirnya hanya ngomong saham. Dia searchingnya saham. Ya, ternyata setelah ditelusur itu sahamnya itu bukan penerbitan saham tapi investasi saham. Ya. Jadi nanti hati-hati dalam jangka pendek untuk membuat ini ya tugas ya presentasi supaya tidak keliru ya. Oke, sudah definisi sudah. Sekarang kita lihat. Anda dari kelas tadi kelasnya saya sudah tanyakan, berarti kurikulum sama. Belajar hukum bisnis kan mempelajari bentuk badan usaha ya. Badan usaha itu nanti ada private, itu ada perusahaan, perseorangan, persekutuan atau perseroan ya atau PT. Kemudian ada koperasi, kemudian ada BUMN, BUMD dan seterusnya. Oke ya. Nah, kita akan belajar di ekuitas untuk perusahaan ya berbadan hukum ya di private ya utamanya di PT. Hari ini kita akan fokus di situ. Nah, kenapa Anda belajar tentang hukum bisnis gitu ya? Itu banyak ya implikasinya. Belajar tentang bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha itu nanti kalau private ada 3 ini, perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan atau PT. Bagi akuntansi, implikasinya apa? Mempelajari ini. Nah, bentuk-bentuk badan usaha ini akan mempengaruhi bagaimana ekuitas nanti akan disajikan dalam laporan keuangan. Jadi implikasi Anda belajar tentang perseroan perusahaan, perseorangan, persekutuan atau PT ya secara umum Anda mengetahui bentuk badan usaha ini di akuntansi itu apa gitu loh konsekuensinya, implikasinya apa. Nah, dengan mengetahui bentuk badan usaha ini, Anda akan paham bagaimana ya bentuk badan usaha ini akan mempengaruhi bagaimana ekuitas akan disajikan dalam laporan keuangan. Oke ya. Nah, kita fokus di private saja, tidak di koperasi, tidak juga di BUMN, BUMD. Tadi private saja. Ya, karena kita pakai PSAK. Nah, PSAK berarti fokusnya di perusahaan private atau swasta. Oke, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan itu apa? Perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Sehingga apa? Di ekuitas nanti penyajiannya akan seperti apa? Penyajiannya akan menunjukkan modal pemilik. Apapun semuanya itu ke modal pemilik. Ada laba, nanti ya ditutup ke modal pemilik. Ya, ada rugi ya nanti ngurangi modal. Kalau ngambil ada prive ya jika dari sini, ngambil dari sini gitu. Karena apa ini? By definition itu perusahaan perseorangan itu perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang saja. Sehingga ekuitasnya ya menjadi pemilik tunggal pemilik. Ya. Sehingga apa nanti penyajiannya ya di perusahaan perseorangan di sisi ekuitas itu akan ada ini menyebut ini refer ini modal tuan A, modal tuan B, dan tuan A, tuan B ini pemilik. Ya, nah ini penyajiannya akan seperti ini. Nah, bagaimana kalau perusahaan persekutuan? Perusahaan persekutuan itu perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang. Ya, terdiri dari sekutu-sekutu ya, bisa dalam bentuk firma, bisa dalam bentuk CV gitu ya. Dulu waktu Anda
bahas ya, bahas di hukum bisnis gitu ya, bedanya firma atau CV bagaimana gitu ya, Anda pasti sudah paham gitu. Tidak saya bahas di sini gitu ya, tapi dari konsekuensinya di akuntansi nanti penyajian ekuitas nanti akan menunjuk sekutu-sekutu, pemiliknya kan dari sekutu-sekutu. Kalau misalnya pemiliknya terdiri dari tuan A, tuan B, ya nanti ini akan ada modal tuan A, ada modal tuan B. Nah, khusus persekutuan, ini partnership, jadi bentuk badan usaha sama ya, corporate capital sama, jadi ada 3, proprietorship, partnership, corporation, itu sama. Perseorangan, persekutuan. Nah, nanti partnership ini nanti akan dibahas di advance accounting. Ya. Nanti kalau setor modal bagaimana, pembagian laba bagaimana, kalau rugi bagaimana, ya dan seterusnya. Ya, nanti dibahas tuntas untuk partnership itu di advance accounting. Ya, seingat saya karena saya masuk di klaster ini ya, akuntansi keuangan dan pelaporan. Jadi saya ikut bahas ya. Jadi tahu saya belum ada perubahan konten yang terkait dengan partnership itu masuk di mana? Partnership masuknya di advance accounting, termasuk tadi ya perusahaan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi, induk anak, cabang pusat gitu ya, semuanya nanti di advance termasuk partnership. Kemudian perusahaan yang berbentuk perseroan atau PT. Kalau PT itu modalnya terbagi ke dalam saham-saham. Sehingga nanti di ekuitas itu ya, di ekuitas, sisi ekuitas itu nanti penyajiannya itu nanti akan disajikan seperti ini, ekuitas pemegang saham. Nah, ekuitas pemegang saham ini nanti klasifikasinya itu apa saja? Ini nanti akan ada modal saham. Kenapa? Karena tadi modalnya terdiri dari saham-saham. Makanya apa? Terbagi dalam saham-saham. Makanya nanti di sini ada modal saham. Nah, modal saham itu apa saja? Tergantung perusahaan mau menerbitkan saham itu jenisnya apa saja. Mau saham biasa atau saham preferen atau jenis saham yang lain. Oke ya. Nah, nanti kalau saham ini diterbitkan di atas atau di bawah, jadi nanti nilai penerbitan saham itu nanti misalnya di atas atau di bawah nilai nominal, nanti akan muncul premi saham. Ya, nanti juga sama premi saham tergantung nanti dicatat ya, tergantung nanti saham yang diterbitkan jenisnya apa saja. Makanya nanti misalnya asumsinya nih saham biasa dan saham preferen ini yang paling sering ya, itu hanya ada 2 ini paling sering ya perusahaan. Tapi bisa aja ada kelas yang lain ya, nama yang lain ya. Premi saham biasa, premi saham preferen. Ya, premi saham ini dulu dikenal dengan nama agio saham, agio saham. Kemudian menjadi additional paid and capital atau tambahan modal di store. Nah, nanti ada juga ya istilahnya dengan menggunakan tambahan modal di store. Sebentar ya. Ya, ini saya carikan contoh. Saya cari contoh. Ini saya ambil dari perusahaan Adis tahun 2019. Ini perbandingan 2019-2020. Nih, ini ada tambahan modal di setor. Ini istilahnya additional paid and capital kalau bahasa Inggrisnya ya. Ini sebetulnya menunjukkan ini ya, premi saham. Istilahnya itu di perusahaan di Indonesia masih menggunakan istilah ini. Ada juga yang masih menggunakan istilah agio dis agio. Ini itu muncul ya. Ini sebetulnya sama dengan premi saham biasa ya. Sama. Jadi tambahan modal di setor.
selisih karena ada nilai penerbitan saham di atas nilai nominal. Oke ya. Jadi nanti ini ada tambahan modal disetor. Itu sebetulnya sama ya maknanya dengan ini tadi premi saham biasa. Ya, atau semi premi saham preferred. Ya, istilahnya bisa menggunakan additional debt and capital ya. Tergantung nanti perusahaan mau menggunakan rekening ya Ya di Indonesia kebanyakan masih menggunakan istilah ini, tambahan modal disetor. Ya, sampai sebetulnya istilahnya sama. Oke ya. Nah, sehingga nanti dari sini nanti akan ya diperoleh nih. Ya. Ekuitas itu nanti ekuitas pemegang saham itu akan klasifikasinya apa? Nah, nanti ada ya. Nih. Ya. Komponen ya, ekuitas itu akan terdiri dari ini. Nanti kita akan bahas ya dan review lagi. Oke, nah hari ini kita akan bahas ya ekuitas untuk corporation ini. Ya, nah di Indonesia khususnya ya nanti di Indonesia akan seperti apa ya nanti akan dipengaruhi oleh berbagai ya hal sama seperti ini. Jadi ada karakteristik tertentu yang mempengaruhi corporate form, yang mempengaruhi akuntansinya. Itu apa saja? Pengaruh corporate law. Kalau di Indonesia diatur di mana? UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ya, masih ingat ya waktu Anda dibahas di masih ambil kuliah tentang hukum bisnis, pasti ini dibahas. Nah, aturan ini nanti kemudian diturunkan oleh perusahaan membentuk PT, itu nanti buat ADART nanti disebutkan betul. Nanti saham yang diterbitkan berapa saham, kemudian nilai nominalnya berapa, jenis sahamnya apa saja, dan seterusnya. Modal yang disetor awal seperti apa. Maka di sini nanti tadi contohnya modal dasar sekian saham, modal dan ditempatkan dan disetor penuh sekian. Ya, nilai nominalnya berapa? Ini nanti di ADART sudah ada. Oh, ADART-nya menyatakan bahwa nilai nominalnya 1.000 per saham. Nah, ini 1.000 per saham ini nanti dijual di pasar modal atau kalau tidak listing di pasar modal ya nanti transaksi penjualan saham kepada investor dengan harga berapa. Nah, ini nanti akan mempengaruhi ini tadi additional patent capital ini. Ya, ini modal saham itu pasti akan dicatat sebesar nilai nominal. Kan ada nilai nominal. Kecuali kalau tidak ada nilai nominal, nanti akan dicatat sebesar nilai tetapan. Ya, nanti kita akan bahas. Oke ya, nanti itu. Kemudian penggunaan share system. Jadi nanti karakteristik tertentu yang nanti akan mempengaruhi bagaimana akuntansi di perusahaan yang berbentuk corporation. Itu ini salah satunya. Corporate law di Indonesia pakai ini. Kemudian penggunaan share system. Nah, penggunaan share system itu berarti apa tadi? Modalnya kan terdiri dari saham-saham tadi. Nah, masing-masing saham nanti bisa disesuaikan ya. Nanti sahamnya bisa dalam bentuk ini variety of ownership interest juga mempengaruhi kan. Ya, variety of interest kan terpengaruh. Kan nanti tergantung mau saham biasa atau saham preferred yang masing-masing nanti memiliki hak atau hak istimewa. Ya, hak atau hak istimewa itu berkaitan dengan apa? Misalnya pembagian atas laba atau rugi, nanti pemegang saham biasa bagaimana, pemegang saham preferred bagaimana. Kemudian bagian ini ya dalam keterlibatannya dalam manajemen, misalnya punya hak suaranya bagaimana, misalnya hak suara untuk memilih direktur gitu ya, atau yang lain gitu ya. Kemudian ini ya boleh bagian aset nanti pada saat perusahaan dilikuidasi. Nanti yang kalau perusahaan dilikuidasi kan semua kewajiban dipenuhi dulu, baru setelah itu nanti dibagi kepada pemegang saham. Nanti yang diutamakan ke siapa? Oh, nanti diatur. Oh, saham pemegang saham preferen dulu, baru nanti ordinisa. Gitu ya. Kemudian ada juga hak preemptif. Nanti akuntansi hak preemptif ini nanti diatur nanti kita perlakuan akuntansinya dibahas di dilutif sekuritas ya. Nanti masuk di dilutif sekuritas preemptif right. Preemptive right itu sebetulnya hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru apabila perusahaan mau menerbitkan saham baru. Ya, tujuannya untuk apa? Supaya pemegang saham lama itu bisa mempertahankan persentase kepemilikan. Ya.
nanti implikasinya kalau tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan ya banyak dari sisi keterlibatan di manajemen, kemudian dari akuntansi nanti berimbas juga pada penilaiannya dan lain sebagainya. Kayak khusus ini akuntansi preemptive right ini nanti kita bahas di jilid sekuritas. Oke, kemudian selain share system itu juga nanti memungkinkan perusahaan untuk mengeluarkan atau menerbitkan beberapa jenis saham, misalnya saham biasa, saham preferen yang masing-masing nanti memiliki preferensi berbeda-beda. Biasanya kalau saham biasa itu lebih banyak memiliki hak suara, tapi kalau saham preferen tidak memiliki hak suara, tetapi ada hak istimewa yang lain yang terkaitan dengan apa? Pembagian dividen ini biasanya lebih besar. Kemudian lebih didahulukan untuk memperoleh bagian dividen. Kayak tadi misalnya lebih didahulukan untuk memperoleh bagian aset ya sebelum pemegang saham biasa memperoleh ya kalau misalnya perusahaan dilikuidasi gitu ya. Jadi hak istimewanya biasa seperti itu. Tapi ya umumnya saham preferen ini tidak memiliki hak suara. Yang memiliki hak suara adalah saham biasa. Ya, ini biasanya diatur di ADART, perusahaan harus mengatur ADART, sehingga nanti ini akan mempengaruhi akuntansinya apa? Nah ini tadi bagaimana penerbitan. Oh berarti bentuk kalau sahamnya yang diterbitkan saham biasa, saham preferen berarti ya nanti bentuk rekening saham biasa, modal saham preferen. Ya, tambahan modal disetor untuk saham biasa, saham preferen, atau premi saham biasa, saham preferen gitu ya. Seperti itu. Kemudian nilai nominalnya berapa? Nanti akan mempengaruhi bagaimana pencatatannya. Ya, dan lain sebagainya. Nanti ini pengaruhnya seperti ini. Tapi tidak semua perusahaan itu menggunakan mengklasifikasikan ya, menerbitkan saham itu dengan nama saham ordinary share atau preference share gitu ya, saham biasa atau saham preferen. Bisa juga saya menemukan ya di beberapa perusahaan di Indonesia itu menggunakan istilah ya ordinary share dan preference share, tidak menggunakan itu, tetapi saham kelas A, saham kelas A, saham kelas B gitu. Nah, ini nanti tinggal ditentukan saham kelas A itu preferensinya apakah nanti karakteristiknya sama dengan saham biasa atau saham preferen atau kebalikannya. Jadi nama tidak selalu bahwa namanya selalu ordinary share atau saham biasa, atau yang kedua saham preferen itu enggak. Jadi bisa saja namanya ini saham kelas A, saham kelas B. Tergantung nanti perusahaan akan di ADART-nya akan bentuk seperti apa. Nah, nanti masing-masing punya hak istimewa apa masing-masing. Tinggal ditentukan di ADART-nya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, kita lanjutkan komponen of equity. Saya nggak akan bahas banyak, hanya mengingatkan bahwa ekuitas, ya, perusahaan yang berbentuk corporation, itu nanti klasifikasi pos-pos yang akan disajikan itu akan terdiri dari, karena tadi corporation itu modalnya, ekuitas itu terdiri dari saham, terbagi ke dalam saham-saham, maka di sini nanti yang paling utama pasti akan ada modal saham. Kemudian ada premi saham atau additional paid and capital, kayak tadi ya di Indonesia ada tambahan modal disetor. Kemudian ada laba ditahan nih, ya ekuitas yang berasal dari hasil operasi yang tidak dibagi kepada pemegang saham. Dari bagian laba yang digunakan untuk operasional tidak dibagi kepada pemegang saham itu dikenal dengan laba ditahan. Kemudian ada akumulasi other comprehensive income, ya, masih ingat chapter 4. Ya, ini biasanya ada pengaruh ya item-item yang mempengaruhi ekuitas tetapi bukan berasal dari distribusi investasi oleh pemilik maupun distribusi ke pemilik. Nah, nanti akumulasi other comprehensive income ini ditambah dengan net income itu akan menjadi comprehensive income. Makanya di chapter 4 ya di laporan di penyajian laporan keuangan di PSK 1 itu nama laporannya laporan laba rugi dan penghasilan comprehensive income. Laba atau rugi nanti ditambah dengan comprehensive income nanti masuk ke laporan komprehensif. Nah, nanti yang terakumulasi di ekuitas ya pengaruh-pengaruh ini yang diakumulasi ini pengaruhnya masuknya di ekuitas. Nanti ada transaksi-transaksi yang mempengaruhi ini comprehensive income ini yang nanti akan dilaporkan di bagian ekuitas. Ya, ini menjadi bagian ekuitas nanti. Oke, kemudian ada treasury share.
Treasury saham itu berkaitan dengan tadi reacquisition of share. Jadi saham yang sudah diterbitkan, kemudian dalam selama periode tertentu, kemudian setelah diterbitkan ditarik untuk diterbitkan kembali, itu dikenal dengan nama treasury share atau saham treasury. Ya, nanti pada saat penarikan bagaimana. Terus nanti kalau treasury share kan ditujukan untuk ditarik. Jadi saham itu ditarik dari peredaran, kemudian akan ditujukan untuk diterbitkan kembali. Itu treasury share. Tapi kalau saham ditarik untuk selamanya seterusnya, berarti tidak dicatat treasury share, langsung modal sahamnya dihapuskan. Kayak baru setelah itu nanti ada non controlling interest atau minority interest. Ini bagian ekuitas yang bukan menjadi milik dari entitas pelaporan. Nanti kalau digambarkan akan seperti ini, ya. Ini ada ordinary share, preference share, kemudian ada share premium atau additional patent capital, gitu ya. Ini menjadi bagian contributed capital. Ya. Jadi sumber utama ekuitas itu sebetulnya ada dua. Ini contributed capital dan returning. Ini transaksi, contributed capital itu transaksi dari investasi oleh pemilik. Nah, ini dicatat ke ordinary share, ya, atau ini akun-akun di ordinary share dan akun-akun di akun ini. Kemudian kalau diterbitkan di atas atau di bawah nilai nominal, nanti sahamnya nanti harus membentuk rekening share premium atau additional capital. Kemudian yang kedua, selain contributed capital itu ada returning yang merupakan sumber dari hasil operasi perusahaan. Hasil operasi perusahaan itu kan berupa laba. Laba itu harusnya kan menjadi haknya pemegang saham. Tapi kalau laba itu tidak dibagi oleh pemegang saham kepada pemegang saham dan digunakan untuk operasional perusahaan, maka akan ditampung ke dalam rekening tersendiri yang dikenal dengan nama return earnings. Sehingga nanti kalau suatu saat perusahaan akan bagi dividen, maka nanti yang dipertimbangkan yang paling utama itu return earnings ini. Karena apa? Dividen itu bagian laba perusahaan ke pemegang saham. Maka untuk bagi dividen, maka ini nanti harus ini salah satu yang dipertimbangkan ini. Ya, returning-nya ada nggak? Setelah itu nanti ada kas nggak? Kalau nggak ada kas, nanti dividennya dalam bentuk apa selain kas? Makanya nanti di dividend policy itu nanti kita akan bahas jenis-jenis dividen, karena dividen tidak selalu dalam bentuk kas. Oke ya, baru setelah itu nanti kalau ada tadi reacquisition share itu dicatat dan itu nanti akan diterbitkan kembali tujuannya, maka dikurangi dengan treasury share. Nah, sehingga nanti inilah yang nanti akan membentuk ekuitas. Sehingga by definition ekuitas tadi apa? Hak residual aset ya entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas. Secara matematis akan diperoleh aset dikurangi dengan liability, akan ketemu equity. Oke, ini overview untuk mengenal kembali ekuitas itu apa, binatangnya seperti apa, ya. Oke, ada pertanyaan? Ini materi ekuitas ini termasuk yang nanti tidak terlalu detail ya dibandingkan dengan materi yang lain untuk intermediate accounting 2. Ya, menurut saya ini yang paling simpel, paling mudah dibandingkan yang lain. Oke, nanti setelah mengenal ekuitas ya kita mulai dengan ini kan sudah mulai ke corporate ini ya penerbitan saham. Kita bahas materi selanjutnya yang terkait dengan corporate capital adalah penerbitan saham. Nanti akuntansi yang terkait dengan penerbitan saham itu ada beberapa ya, ada beberapa yang perlu dibahas. Yang pertama, penerbitan saham kalau saham itu memiliki nilai nominal par value share. Kemudian ada penerbitan saham yang tidak ada nilai nominalnya, sahamnya itu tidak ada nilai nominal. Jadi ada yang memang nggak menyebutkan nilai nominalnya itu berapa. Ya. Kemudian bagaimana kalau nanti akuntansi yang terkait dengan kalau saham itu diterbitkan ya dengan kombinasi sekuritas lain. Misalnya saham perusahaan menerbitkan saham biasa dan saham preferen ya dengan satu harga. Kemudian bagaimana kalau nanti penerbitan saham dari transaksi non cash? Jadi saham diterbitkan tidak dalam rangka untuk memperoleh
dana, ya fresh money gitu ya, tetapi ada transaksi lain. Kayak tadi misalnya contohnya kan penyelesaian liabilitas dengan cara menerbitkan saham, kan non cash transaction itu. Atau misalnya penerbitan saham untuk memperoleh aset tetap. Dulu kita bahas di aset tetap juga pernah. Nah ini contoh-contoh share issue dalam rangka penerbitan saham. Nanti perlakuan akuntansi untuk kos ya penerbitan saham ini bagaimana? Apakah diakui sebagai biaya pada saat terjadinya atau menjadi financing cost? Ya nanti kita akan lihat ya perlakuan akuntansinya. Ya, kita akan bahas untuk isun after yang akuntansi yang terkait ada 5 ini. Oke, ada pertanyaan? Karena waktunya sudah mendekati, ini pukul 11.25, masih 5 menit. Kalau bahas juga tidak cukup waktu. Ya, saya akhiri kuliah ini ya, kita akhiri kuliah ini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Nanti tolong Mas Ibad jadwal untuk kuliah tambahan, tapi kalau bisa sebelum tanggal 25 ya. Saya 25 sampai 3 hari ya, 25 sampai sebentar ya. 25 sampai dengan 25, 26, 27. Itu kayaknya saya ada acara. Itu Bu, hari Rabu siang nanti gimana Bu kira-kira? Rabu ya? Iya. Rabu jam berapa? Jam 1. Rabu jam 1 ya? Iya. Oke. Masih lihat ya. Oke, sementara bisa ya, Rabu jam 1. Nanti kalau ada perubahan saya